Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala alihi wa ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan memberikan penjelasan dan juga mungkin usul-usulan tentang pertahanan dan keamanan untuk melengkapi dari kebutuhan ke depan pertahanan dan keamanan. Kita menggunakan standar SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing, diberikan arahan sekaligus diberikan tuntunan untuk bisa memberikan arahan untuk punya ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan. Religi di sini kita mengedepankan akhlakul karimah karena pertahanan dan keamanan ini digunakan adalah sebagai perlindungan, dan perlindungan yang baik itu dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik itulah sebenarnya yang menjadi dambaan seluruh umat manusia. Kita menggunakan standar intelijensi atau standar dokumenter yang dokumen ini sudah ada dalam web, sehingga kita bisa mengedepankan sebagai acuan kebutuhan dalam kehidupan. Handukamakumullah, pertahanan dan keamanan Indonesia adalah mengimplementasikan pertahanan negara mengacu pada sistem pertahanan yang bersifat semesta yang meliputi seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Pengertian Sishankam Rata, sistem pertahanan rakyat semesta, adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan seluruh rakyat, sumber daya alam nasional, sarana prasarana nasional, dan wilayah negara sebagai satu kesatuan. Pengaruh pertahanan dan keamanan itu faktornya ada eksternal, internal, dan faktor sosial politik. Faktor eksternal adalah perkembangan global dan regional, baik politik, ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan. Ini untuk eksternal. Untuk internal, heterogenitas suku bangsa, situasi ekonomi yang sekarang ini kurang baik-baik aja. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial politik serta teknologi militer. Kemudian tujuan pertahanan dan keamanan negara menjaga melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Ancaman itu bisa dari manusia, bisa dari alam. Maka kita sebagai negara yang punya rawan bencana alam, ya tentu kita juga harus antisipasi untuk meminimais korban dan menyelamatkan korban itu adalah lebih utama.
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Hankamrata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, dengan Tentara Nasional TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri sebagai kekuatan utama, sementara rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsep politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, law and order, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Hadirin rahimakumullah, bahwa di situ kita mendapatkan informasi bahwa kita ini punya Hankamrata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, terdiri dari 1 TNI sebagai faktor utama, 2 Polri, rakyat sebagai pendukung. Maka dalam pelaksanaan untuk menciptakan keamanan, pertahanan dan keamanan itu, kita juga sekarang bisa memetakan apa sih kerawanan yang paling dominan. Jadi kita inventarisir kerawanan. 1, ini secara alam, itu gempa, kemudian gunung meletus, kemudian angin, topan, kemudian tanah longsor, dan tsunami. Hadirin, ini adalah secara umum kita negara yang memiliki rawan terhadap alam. Gempa, karena kita ini punya gunung, ya, pegunungan deretan Bukit Barisan, ini juga mengalami letusan gunung berentet, ya. Namun di sisi gunung yang rawan itu, kita juga punya kesuburan tinggi. Di gunung itu subur, ya, gempa, gunung meletus, angin topan. Jadi rahimakumullah, kita ini juga kadang-kadang ada BMKG, kita sudah menyiapkan data untuk angin dan tanah longsor bergerakan, kemudian tsunami. Nah, ini biasanya dipacu oleh gempa. Nah, apakah gempa ini akan mengakibatkan longsor atau tanah ambles atau tsunami di pinggir laut? Ini sudah ada pencegahan dini dan evakuasi. Jadi pencegahan dini itu berarti ada info-info yang memang sangat diperlukan dini, dan cara mengevakuasi saudara-saudara kita yang kena dampak itu bagaimana, itu sudah dikendalikan dengan baik, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kemudian kerawanan dari sisi penyakit masyarakat. Jadi masyarakat itu punya penyakit. Kerawanannya pertama judi, kedua adalah mabuk, keempat maling, ketiga maling, keempatnya narkoba.
5. Korupsi. Ini adalah penyakit-penyakit masyarakat yang memang perlu diwaspadai. Judi, itu ada judi online, ada judi manual, ini juga meresahkan. Maka kita mengantisipasinya dengan apa? Ya, dengan mungkin bisa teguran, kalau teguran tidak bisa dengan tindakan. Mabuk, ini juga awalnya merusak dirinya, namun lama-lama juga merusak lingkungan. Nah, mabuk ini ada juga yang sudah menjadi kebutuhan, namun ya harus di masyarakat harus diberantas supaya tidak ada kerusakan. Kemudian maling, ini juga sangat meresahkan. Narkoba, ini juga meresahkan sekali. Korupsi dan free sex, ini juga pergaulan bebas, ini harus dicegah juga. Hadirin rahimakumullah, maka masyarakat ini sebagai faktor pendukung itu memiliki semacam informan terhadap kejahatan-kejahatan penyakit masyarakat itu. Maka untuk mengendalikan itu diadakan Siskampling, yaitu sistem keamanan lingkungan. Itu pelaksana oleh Hansip, dan untuk di komplek itu Satpam, Satuan Pengaman. Hansip, Satpam, kita juga ada jaringan-jaringan masyarakat, ada Pokdar, ada FKDM untuk di Jakarta. Ini adalah bagaimana kita mencegah adanya penyakit-penyakit masyarakat. Maka kita juga bisa mengadukan, kalau memang ditegur susah maka ada tindakan. Maka tindakan itu akan ditangani oleh Polri sebagai pertanggungjawaban tentang ketertiban. Kemudian Polri mengadakan sidik dan sidik, diproses, kemudian diambil tindakan dengan dijatuhi hukuman, proses ke pengadilan. Dari Polri itu ada BAP, kemudian masuk ke jaksa, dakwaan, kemudian dalam sidang ditentukan oleh hakim. Ketika hakim nanti memutuskan, maka itulah menjadi keputusan pengadilan. Hadirin rahimakumullah, jadi banyak cara kita untuk mencegah penyakit-penyakit masyarakat, ya, supaya kita hidup nyaman, tertib. Maka penyakit-penyakit masyarakat itu harus kita minimize, kita tekan dengan sekeras mungkin sehingga tidak akan menjadi kegaduhan. Inilah pertahanan dan keamanan. Kemudian ketika nanti ada dari luar, jadi kalau terjadi gangguan dari luar negeri, ini tentu yang akan bertindak adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dia akan bertindak. Tindakan itu bisa diplomatis,
internasional, kita tindakan untuk mempertahankan kedaulatan, dan nanti juga bisa menjadikan rakyat membantu ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan. Dan fenomena untuk luar negeri ini akhir-akhir ini aman. Jadi fungsi tentara nasional Indonesia adalah sebagai preventif pencegahan, dan mudah-mudahan dunia aman-aman saja, kecuali yang masih ada jajahan itu harus diselesaikan secara diplomatis internasional. Dan juga kita juga harus waspadain tentang korupsi. Nah, korupsi ini juga akan menjadikan titik lemah. Nah, titik lemah. Jadi kalau dulu ada KKN, ini yang diberantas dalam era reformasi itu. KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Ini yang menjadi momok munculnya reformasi Indonesia. Jadi munculnya reformasi tahun 98. Nah, ini jangan sampai terulang. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa bersama TNI menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Bersama Polri menjaga ketertiban kehidupan rakyat Indonesia. Bersama rakyat mensejahterakan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini negara yang aman, damai, sejahtera, dan juga hidup dalam kedamaian. Kemudian penyakitnya masyarakat bisa diatasi dengan baik, dan insya Allah bersatunya pemerintah, TNI, Polri, dan rakyat, 3 pilar, jadi birokrasi, kemudian TNI, Polri, dan oleh rakyat didukung, maka insya Allah kesemuanya itu akan menjadikan pertahanan yang kokoh dan keamanan yang mantap. Itulah menjadi idaman seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negara yang tertib, aman, damai, sejahtera, zahir dan batin. Terima kasih. Untuk pertahanan dan keamanan ini tidak banyak yang kita bicarakan, namun prakteknya adalah mari kita bersama untuk mengevaluasi. Nah, kalau ada oknum-oknum, ya tentu oknum inilah yang harus kita beresi, kita laporkan biar ada sanksi yang konkret sehingga oknum ini kembali ke jalan yang benar. Dan buat kita semua adalah selalu menjaga bahwa pertahanan keamanan itu sangat dibutuhkan dengan menggunakan sisaan kamerata, berarti melibatkan seluruh potensi anak bangsa, dan insya Allah kita Indonesia tetap damai, aman, sejahtera. Terima kasih. Barakallahu fiikum ananti wa nafi ayati wa diril hakim taqabbal minkum kala taufiqum wa isyaril muslimin muslimat wal mu'minina wal fastaghfiruhu rahim. Subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.